Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini saya sedang berada di rumah Tengku Mustafa Palu Gading. Tepatnya di desa Palu Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Ratusan santri yang berada di pesantren ini turut serta menyambut calon wakil presiden, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Ini adalah pertemuan beliau dengan para ulama dan sejumlah kalangan dari pesantren. Kedatangan Sandi disambut dengan takbir, juga selawat Nabi, selawat Badar sebagai tanda kedatangan tamu. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dan mendukung pencalonan. Ini bukan namanya, Pak. Rumah sendiri ya Bu? Modro. Para pencalon. Modro dia pegang. Allah merestuinya dan memberi keharusan. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama saya ucapkan syukran jazilan, jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Abuya, dan ini merupakan satu kehormatan saya diterima silaturahim. Insyaallah kunjungan kami ke daerah Loksmawe di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan silaturahim dan buah kita. Tentunya harapan mendapatkan ujangan, nasihat, dan juga saling mendoakan. Dan inilah merupakan satu kearifan kita di sini. Kita ingin santri-santri ini, tadi saya sampaikan bahwa santri ini harus menjadi pengusaha-pengusaha sukses, menjadi penggerak ekonomi, khususnya ekonomi umat, baik di Aceh maupun di seluruh wilayah Sumatera, dan berpusat di sini. Itu menjadi harapan kita bahwa ekonomi di Aceh bangkit, lapangan kerja tercipta, dan insya Allah solusi-solusi yang diharapkan lahir dari kearifan di pesantren ini bisa kita terus lestarikan. Misalnya contoh program untuk memajukan pesantren seperti apa nanti? Kita sudah memiliki beberapa program, seperti pertama program santripreneur, bahwa kita ingin santri-santri ini selain dididik ilmu keagamaan yang baik, juga ilmu perniagaan, terutama dari segi kewirausahaan, sehingga mereka seperti sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan. Jadi kita ingin mereka ini juga mampu untuk mengisi, tidak menjadi penonton tapi juga menjadi pemain, menjadi lokomotif pembangunan ekonomi kita ke depan. Itu harapan kita, dan insya Allah dengan kunjungan ini bisa memotivasi para santri. Satu lagi, jauh-jauh datang ke Jakarta tapi di sini tidak kampanye. Ya, tidak kampanye karena ini memang merupakan satu peraturan yang harus kita taati, bahwa kita pastikan bahwa lingkungan pondok pesantren itu steril dari kegiatan kampanye, penyampaian visi misi, mengajak, memilih maupun memberikan alat peraga kampanye. Kita harus komit karena kita sebagai terutama yang bukan petahana ya, harus betul-betul hati-hati. Kalau tidak bisa disemprit dan nanti merepotkan Abuya justru, karena banyak sekali ya tentunya harapan bahwa Indonesia bisa lebih adil ke depan. Ada hal lain Pak yang ingin dikatakan Pak? Saya senang sampai di bumi Serambi Mekah, bumi Aceh. Mudah-mudahan
Ini kali kedua saya berkeliling sekarang di bagian selatan Aceh. Insya Allah membawa keberkahan 73 hari lagi. Aroma perubahan sudah sangat terasa baik di Aceh dan seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah 17 April 2019 masyarakat bisa mendapatkan perubahan khususnya di bidang ekonomi Indonesia yang lebih sejahtera. Sekali Bang.